Pak Habibie itu presiden 5 tahun. Sampai tahun 2003. Tapi dia punya etika. Wah, ini saya menggantikan pemerintah yang dianggap rusak, maka saya hanya akan mengantarkan pemilu. Diadakan pemilu. Dia hanya memerintah sampai bulan Oktober. Sesudah Oktober, dia pertanggungjawabannya tidak diterima oleh MPR. Dia menyatakan saya tidak mau menjadi calon presiden. Kenapa? Karena pertanggungjawaban saya ditolak. Loh, diberitahu oleh Amin Rais, oleh Wiranto, Pak, ditolak pertanggungjawaban masih tetap boleh jadi calon presiden dan Bapak akan menang nanti. Tapi kata Habibie, tidak. Saya tidak mau. Karena pertanggungjawaban saya ditolak berarti saya tidak layak dan tidak etis menjadi presiden. Itu kan? Malu. Sebaliknya ada presiden lain yang cari-cari akal untuk memperpanjang jabatan. Jangan ketawa, saudara mengira presiden ini Robert Mugabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, seperti yang Anda lihat di video awal tadi, Pak Mahfud MD itu sepertinya ingin menyinggung dan menyindir Pak Jokowi yang ingin memperpanjang masa jabatannya, teman-teman ya. Ya, saya nggak tahu ya. Sampai sekarang ternyata Pak Mahfud masih sering menyindir, menyenggol, dan juga sedikit memberikan contoh yang negatif kepada masyarakat terkait dengan Pak Jokowi. Walaupun Pak Jokowi selama beliau menjabat, Pak Jokowi ini selalu memuji-muji Pak Mahfud MD, memuji kinerjanya, memuji, ya pokoknya banyaklah pujian-pujian dari Pak Jokowi kepada Pak Mahfud. Tapi kok sampai detik ini kita masih melihat Pak Mahfud seperti itu ya. Entah karena sakit hati yang mendalam apa yang membuat Pak Mahfud MD ini menjadi seperti ini, teman-teman. Tapi di video ini kita akan melihat bagaimana sih tanggapan dari Pak Luhut Binsar Panjaitan, waduh, dan juga Pak Prabowo terkait dengan Presiden Jokowi. Apakah tanggapan itu seperti dengan apa yang dikatakan Pak Mahfud atau hanya Pak Mahfud yang memang sudah tenggelam dalam kebencian sehingga sering membuat statement negatif terkait dengan Pak Jokowi? Ya mungkin ini sesuai dengan kalimat-kalimat dan narasi-narasi para oposan selama ini ya, yang selalu ingin menggerus kekuatan dan kecintaan masyarakat terhadap Pak Jokowi, teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Nah, ini berita di mana-mana heboh. Katanya Bapak dulu nggak mau, terus sekarang jadi mau, terus rakyat ada yang setuju gitu ya, karena daripada nanti udah oke nih kinerjanya bagus gitu kan, tapi ada yang marah-marah gitu. Saya nanyanya gini dulu ya, Pung. Sebenarnya memungkinkan tidak dulu, Pung? Soal mungkin atau tidak mungkin itu, kan itu nanti DPR, MPR juga yang menentukan. Oke. Tapi bahwa ada wacana-wacana macam-macam di publik kan, itu kan bagian daripada demokrasi. Bagian daripada demokrasi? Iya dong. Jadi ada yang bilang misalnya hashtagnya turunkan Jokowi gitu. Ya udah. Amin Rais tuh. So what? Ya udah. Tapi kalau sampai di situ aja kan biar aja. Terus ada yang bilang sekarang Jokowi perpanjang. Ya udah. Gitu. Ya sudah. Tapi kalau ini suara ini membesar, ya silakan mau ditanggapi atau tidak gitu. Betul. Kan tergantung daripada perwakilan rakyatnya, rakyat juga. Tapi tergantung dari Pak Jokowinya juga dong. Pak Jokowinya menurut Pak Jokowi. Pak Jokowi itu apa urusannya? Dia kan sudah sebutkan bahwa saya taat pada konstitusi. Udah jelas itu. Clear. Konstitusinya sekarang ini 2 periode, beliau taat 2 periode. Tapi kok Pak Mahfud selalu menyindir. Tapi kalau tiba-tiba nanti ada yang bilang, wah kita rakyat ini minta begini-begini, terus DPR berproses, partai politik berproses segala macam. Terus sampai misalnya di MPR bilang karena keadaan situasi seperti tadi yang Dedi bilang, ya udah kita tunda dulu deh 1 hari. Oke. Atau setahun, atau 2 tahun, atau 3 tahun. Ya itu kan sah-sah aja. Kenapa saya menyatu luar biasa dengan Pak Jokowi? Karena visi beliau adalah sama dengan visi saya. Bagaimanapun juga kita harus akui, Presiden Jokowi adalah man of vision. Masa depan Indonesia sudah ada di pikirannya jauh sebelum kita bisa membayangkannya. Bicara infrastruktur dan pembangunan daerah. Lihat jalan tol yang dibangun serentak di mana-mana, mungkin kalian pikir bisa buat lebih mudah nih jalan-jalan. Tapi coba renungkan,
Brand kecantikan lokal yang sekarang menjamur itu datangnya dari mana? Itu karena jalan tol darat dan laut yang menghubungkan industri kecil dari Sumedang, Sidoarjo, Medan, Banjarmasin, Makassar, dan kota lainnya. Tidak hanya itu, hidden gems bermunculan hingga pelosok Nusantara. Pariwisata dan UMKM kita hidup. Visi Pak Jokowi bukan sekedar jalan aspal, tapi membangun nadi ekonomi rakyat untuk seluruh Indonesia. Bicara pendidikan. Kalau bicara digitalisasi, mungkin yang kita bayangkan adalah startup, belanja online, dan streaming. Tapi coba perhatikan, di desa-desa muncul anak-anak yang ahli video editing, animasi, programming, hingga jualan online. Itu semua karena akses internet yang memudahkan mereka untuk belajar apapun, kapanpun, dan dimanapun. Visi pendidikan Pak Jokowi dijalankan lewat pembangunan infrastruktur internet secara merata. Bicara produk lokal dan UMKM. Kalau dulu, cintai produk Indonesia, hanya slogan. Di era Pak Jokowi, anak muda Indonesia jadi bangga pakai brand lokal. Dari kopi, parfum, sampai jaket dan sepatu lokal semuanya jadi tren. Itu adalah sebagian dari visi Pak Jokowi untuk Indonesia. Mungkin hari ini belum sepenuhnya kita rasakan. Tapi kalau kita jaga, manfaatnya akan dinikmati hingga anak cucu kita. Saya jenderal, saya ikut berkali-kali dalam aksi-aksi pertempuran. Saya saksi, saya melihat pemimpin yang bisa ambil keputusan dan pemimpin yang tidak bisa ambil keputusan. Beliau adalah pemimpin yang bisa ambil keputusan dan keputusannya berani. Bukan cuma man of vision, seorang Jokowi juga man of action. Beliau seorang pemimpin yang berani mengambil aksi, mewujudkan rencana-rencana negara yang lama tertunda dan tak terlaksana. Apalagi hilirisasi Bicara ya. MRT, LRT, wush. Masih ingat ketika MRT, LRT, dan kereta cepat masih menjadi mimpi? Rencana yang sudah ada puluhan tahun, tapi seorang Jokowi lah yang berani memulai. Segala hambatan dan kritikan tidak membuatnya gentar. Hasilnya, sekarang kita bisa bergerak dengan cepat dan nyaman. Bahkan wush jadi kebanggaan kita. Bikin iri negara tetangga. Wah, Malaysia tuh. Bicara sumber daya alam. Bayangkan, sudah berapa lama kekayaan alam kita dikuasai asing. Pak Jokowi tidak mau berdiam. Segala upaya dikerahkan hingga akhirnya Freeport dan Blok Rokan berhasil kita ambil alih. Bicara hilirisasi. Tidak berhenti di situ. Pak Jokowi tidak mau kita berpuas jadi pengekspor bahan mentah. Bayangkan, negara lain mengolahnya dan kita harus membeli lagi dengan harga yang lebih mahal. Beliau beraksi dengan membangun infrastruktur pengolahan nikel, emas, dan sumber daya lainnya untuk meningkatkan nilai ekspor, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi nasional. Uni Eropa berang. Marah-marah kita gugat ke WTO, World Trade Organization. Dan kita dikalahkan, kita naik banding, terus IMF neken kita. Alhamdulillah Gagal lagi ini tidak bergeming dan tidak mau diintimidasi dan mengatakan terus hilirisasi. Betul. Eropa selalu Jadi, gagal bagaimanapun mengintimidasi, juga, guys. buat Pak Prabowo, buat saya, dan ratusan juta rakyat Indonesia yang mencintai beliau, seorang Presiden Jokowi adalah pemimpin yang punya visi, punya aksi. Terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih atas visi dan aksi untuk Indonesia. Kita beruntung ada Presiden Jokowi yang nggak bisa diatur siapapun. Ya, nggak bisa. Saya bisa janji sama Anda, siapapun nggak bisa ngatur beliau. Beliau nggak aja. Orang bilang begini, ya. Tapi dia kerjain juga. Saya kenal betul itu. Jadi kalau orang bilang dia tunduk sama ini, saya jamin sama Anda tidak. Atau orang lain bilang kenal betul sama dia, saya pun tidak kenal 100%. Dan saya tidak pernah klaim bahwa saya bisa ngomong apa saja. Presiden itu betul-betul orang yang punya pribadi dan punya intelijen yang bagus, yang mengatakan ya dan tidak. Wow. Dan dia berani melakukan itu. Dan itu sebabnya keputusan itu saya sampai selalu
pilihan-pilihan itu saya sampaikan Murni. Cara bertindak kami di militer, saya Pak Presiden, cara bertindak satu begini, cara bertindak dua ini, untung-untungnya ini. Kalau menurut kami ini terserah Bapak Presiden tanya sekarang. Siap kan? Saya pilihin aja nanti. Baik Pak, kita laksanakan. Kadang beliau tanya, Pak Luhut, Bapak sudah putusin, saya akan goyang. Hanya 2 di tentara. Laksanakan amankan. Laksanakan Bagaimana aman. pandangan Pak Dahlan terhadap kepemimpinan Jokowi selama 2 periode? Periode pertama banyak yang meragukan, tetapi saya lihat periode kedua mengalami kemajuan yang sangat besar, dan tentu ada sisi kurangnya, ada sisi lebihnya, tapi saya lihat beliau punya sikap yang jelas sekali, misalnya soal nasionalisme, soal bagaimana ekstremisme harus dikendalikan sekuat-kuatnya, bagaimana invisible hand berjalan begitu kuat tetapi demi Indonesia ada di tengah, misalnya begitu. Kemudian secara hubungan internasional saya lihat belakangan ini luar biasa, termasuk ke Malaysia, belusukan di Malaysia, dipuja di sana. Kemudian juga kebetulan kereta cepat jadi yang harusnya 4 tahun yang lalu, tapi terlambat begitu panjang, tapi akhirnya jadi. Dan begitu jadi, maka orang mungkin sudah melupakan bahwa itu terlambat, bahwa itu dari utang yang begitu besar. Mungkin orang melupakan, yang penting pokoknya akhirnya jadi begitu. Dan IKN juga beliau ngototnya luar biasa. Batu bara beliau ngototnya luar biasa, nikel ngotot luar biasa, sawit ngotot luar biasa, sehingga saya lihat beliau ada kelihatan ngebutnya di periode kedua ini. Mungkin karena periode kedua itu diwarnai oleh COVID dan harus di-balance kekurangan-kekurangan selama COVID, tapi saya lihat beliau kelihatan ngebut sekali di akhir periode kedua ini. Di periode kedua ini banyak yang mengatakan bahwa Pak Jokowi sebegitu bisa mengendalikan parlemen. Menurut Pak Dahlan? Ya, itu kita semua tahu, dan praktis parlemen di bawah Pak Jokowi, dan itu mungkin orang melihat dari 2 sisi. Sisi kurang baiknya adalah seolah-olah demokrasi ini dilumpuhkan. Seolah-olah. Sisi baiknya adalah bahwa pembangunan bisa jalan, begitu. Sehingga ini tergantung dari mana melihatnya. Dulu Orde Baru kan juga begitu. Sisi politiknya kan dilemahkan luar biasa, tetapi kan kemajuan ekonominya memang nyata. Bahwa kemudian runtuh setelah krisis moneter 98-99, itu kan ya hukum ekonomi yang lain lagi. Tetapi mungkin bagi para aktivis demokrasi, Pak Jokowi dinilai sangat mengorbankan demokrasi. Dan tetapi bagi yang punya aliran ekonomi ini harus jalan, karena ekonomi tidak mungkin jalan kalau pemerintahan tidak stabil. Mungkin ada juga yang melihat dari sana. Saya di tengah-tengah lah. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang sangat luar biasa yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Bagaimana tadi Pak Luhut bin Sarpanjaitan mengatakan bahwa Pak Jokowi itu taat pada konstitusi. Beliau tidak ingin memperpanjang masa jabatannya seperti yang dikatakan Pak Mahfud MD selama ini, teman-teman. Dan juga bagaimana testimoni dari Pak Prabowo dengan Pak Luhut terkait dengan kepemimpinan Presiden Jokowi yang menurut mereka sangat luar biasa. Pak Jokowi adalah sosok pemimpin yang bisa mengambil keputusan dengan baik dan berani mempertanggungjawabkan keputusannya. Dan ini yang banyak tidak dimiliki oleh pemimpin-pemimpin lain, teman-teman. Dan bagaimana tadi testimoni dari Pak Dahlan Iskan terkait dengan kepemimpinan Pak Jokowi selama 10 tahun. Bagaimana beliau menggenjot ekonomi Indonesia agar tetap stabil di tengah gempuran ekonomi global yang tidak baik-baik saja, teman-teman ya. Dan inilah Pak Jokowi. Pak Jokowi yang memang punya tekad, punya niat untuk membuat bangsa kita menjadi maju, membuat bangsa kita menjadi sejahtera, dan menuju Indonesia Emas 2045. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.